Koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oleh Marlia, SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasangkayu. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan atau strategi pembelajaran yang tepat dari guru yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk dan mengacu pada aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readings, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. 2. Minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid, mencakup preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, dan gaya belajar. Cara mengatasi kebutuhan belajar murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah hal yang penting untuk dapat mendesain pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 4. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Strategi yang digunakan untuk merespon kebutuhan belajar murid. Strategi yang digunakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya yang pasti. Pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Berdiferensiasi konten. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format, buku, poster, video, audio, desktop. Memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Membuat kosakata kunci dan definisinya. Memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara kelompok. Memberikan pilihan berdasarkan minat. Memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi yang cukup. Mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman, lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, lewat gambar, dan sebagainya. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 5 ciri, yaitu tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Manajemen kelas yang efektif. Penilaian berkelanjutan.
Asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Penilaian formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Penilaian formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga